Lu kumpulin duit banyak ya. Lu kerja terus. Dari subuh sampai subuh lagi. Baru lu bawain makanan yang enak buat anak gua. Meskipun sekarang kondisi Raja seperti itu, tapi Indah sangat tahu dan sadar Raja itu sedang memperjuangkan Indah, Ma. Aku kan dilamar sama Sultan yang jelas lebih tajir. Ngapain sih masih ngalahin si Zaki? Jadi kamu merasa dewasa, berani kamu ngelawan mama kamu sendiri. Iya. Indah cuma minta Mama merestui pernikahan Indah dan Raja. Apapun resikonya, Indah terima. Halo cantik, mau kemana sih? Sendirian aja, ngeri loh, bahaya ini. Apaan sih, udah mau lagi ngamut. Lagi jutek amat sih lo. Cewek biasa kayak lu juga cepet juga mau. Maksud lo apa, lepasin gue nggak? Udahlah, ikut abang 5 menit doang. Nggak, lepasin. Pergi. Ayo lah. Lepasin, Lu lagi mabuk ya? lepasin. Berani lo ganggu calon istri gue, jangan harap lo masih hidup besok pagi. Jangan berantem. Hei. Kamu nggak apa-apa? Hah? Kamu diapain sama dia? Apa? Saya antar kamu pulang, oke? Ayo. Nggak usah, gue lagi Ikut saya. nunggu taksi. No, ikut saya. Pelan-pelan ya. Astagfirullahaladzim. Helia. Itu kucingnya berteman ya? Berantem deh. Helia. Itu lagi berantem itu. Iya, sabar Heli. Assalamualaikum Tante. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Pelan-pelan dong. Mama, Lia? kamu bawa aku pulang ke Mama sih? Mama aku jahat, kamu tahu gak sih dia jahat banget nih. Dia nggak peduli sama aku, dia cuma peduli soal duit. Ini Mama tiri nih kayaknya nih. Helia. Ini ada benar-benar kelewatan. Kamu mabok? Enggak ada yang mabok. Kamu ketemuin dia di mana? Tante maaf, saya nggak sengaja ketemu Helia di depan jalan sana, Tante. Di depan jalan kondisinya udah kayak gini dia. Iya Tante, saya makanya bawa ke sini takutnya Helia kenapa-napa. Makanya saya langsung anterin pulang. Tante. Pegang. Sini kamu. Tante Masuk. jangan. Masuk kamu. Tante jangan kasar sama Helia, Tante. Masuk kamu. Sini kamu. Mendasar anak gak tahu diri kamu ya. Mabok. Ma, El, ada apa kok ribut-ribut? Nih, lihat nih adik kamu nih. Lihat. Hah? Udah kerasukan setan dia. Ngomongnya udah ngaco. Lihat mukanya tuh. Hah? Harus disadarin otaknya nih. Astagfirullahaladzim. Biarin mama guyur dia Indah. Biar keluar setan-setannya. Sini kamu. Sini. Sini. Udah kapok-kapoknya kamu ya. Sadar nggak kamu? Kenapa siram aku sih? Kamu udah ngelakuin apa Elia? Ingat nggak? Apa ya aku cuma minum dikit Cuma minum dikit kamu bilang. Jadi kamu masih jadi MC. Otak kamu tuh bergeser kemana nggak paham Mama Elia. Udah nggak ngerti Mama sama kamu. Ikut Mama. Mama apaan sih? Mama lepasin aku, Mama! Luar! Sini. Sini kamu. Sini. Astagfirullahaladzim, Tante. Tante apain Helia? Nggak usah ikut campur kamu ya. Saya ngelakuin ini supaya dia sadar nih. Setan-setan dalam badannya pada keluar semua. Biar otaknya sadar. Lo. Coba aja kalau misalnya lo cepet-cepet kasih gue mahar, gue gak perlu kayak gini, Sultan.
Justru ini semua salah kamu. Nah Sultan tuh udah berbaik hati ngingetin kamu. Coba kamu gak kepergok, gak ngelakuin hal-hal yang aneh di luar nalar itu. Gak bakal babenya bikin syarat kayak gitu. Kan aku gak ketahuan. Gak ketahuan, mungkin sekarang kamu lolos. Tapi nanti kalau kamu berbuat ulah lagi, mau cari alasan apa lagi? Emang dipikir babenya gak pinter, gak pakai otak? Kan cuma ribet ya. Itu tuh YOLO, okay? You only live once. You do what you love and you love what you do. That's it. Jago dia ngomong bahasa Inggrisnya kalau lagi mabuk. Astagfirullahaladzim, Ma. Sabar, Ma. Tenang. Tante, gimana kalau besok kita ketemu sama Babe? Emangnya kamu udah punya rencana ya? Iya, tapi sebelum itu Elia harus memenuhi tes level 2 dulu, Tante. Maksudnya? Tunggu dong, Be. Udin kapret, sini pret. Ini Apa? Sultan mau nanya kapan nih Apa? Babe mau ngelamar Sultan sama Elia? Kan Babe udah janji. Sampai sekarang belum terrealisasiin juga loh, Be. Astaga. Ntar kalau Sultan keduluan sama cowok lain gimana, Be? Sultan, lo pikir ngelamar anak orang gampang? Kayak belanja di pasar gitu, camat comot, terus bayar begitu? Kagak, Sultan. Kudu ada perhitungan, kudu ada persiapan, kudu ada hitung-hitungannya. Tapi kan Babe udah janji, masa hitung-hitungan, Be? Kalau emang Babe nggak mau ngelamarin Sultan, ya udah Sultan aja yang ngelamar Elia sendiri. Kalau Babe ikhlas ya, Sultan pakai cara Sultan sendiri. Oh, gue ikhlas. Ikhlas dunia akhirat ya. Terus modal lo apaan? Hah? Cinta. Hari gini ngelamar anak orang cuma pakai cinta nggak bakalan mau, apalagi model si Elia kayak begitu. Kalau lo punya duit ya, dolar segepok pasti itu dia mau. Gue yakin deh. Iya, itu maksud Sultan, Be. Kapan Babe mau ngasih Sultan duit segepok buat kita ngelamar Elia, gitu. Astagfirullahaladzim. Kok digepok? Ya Allah, ya Rob, ya Rahman, ya Rahim. Hah? Lu nggak mudeng? Dia minta berapa maharnya? Nggak sedikit, Sultan. 5 miliar, nggak sedikit. Kecuali kalau nih 5.000 perak ya. Hari gini juga kok kasih nih ikhlas ridho nih dunia akhirat. Masa buat mahar hitung-hitungan sih, Be? Emang ini transaksi dagang, kita mau ngelamar orang loh, Be. Pejabat, itu kalau mau naik tingkat kudu ada tes verifikasi. Lah ini bini Sultan yang seumur hidup. Maksud Babe mau dites gimana? Elia dites? Oh iya, kudu. Tes Harus. apaan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mami mertua nih, Jaki Nemong si manusia tap-tap layar datang kemari dengan happy membawa oleh-oleh. Mami mertua. Apaan lo bawa? Wih, Oh. ini martabak dari Zimbabwe. Dan ini uang cash. Oh iya, Warnanya merah semua itu, udah kayak tomat Bogor. pasti mau sama Elia kan? Ya pasti dong Mami mertua. Kedatangan Jaki Demong kemari mau ketemu Ayang Beb Elia, calon istriku. Masa mau ketemu cicak-cicak di dinding? Bentar. Iya. Elia. Boleh duduk? Oh boleh kalau Bobo, sekarang. Bobo, boleh Bobo? Jangankan bobo, guling-guling, cium tembok juga boleh. Cakep. Bangunin saya kalau Ayang Beb Elia udah dateng ya. Elia, lihat nih siapa yang nyamperin kamu. Mantu kesayangan gitu loh. Elia. Ini kenapa ada gelandangan di rumah kita? Gelandang. Kalau suamimu. Temenin Bang Zaki Demong. Enggak. Mama aja temen. Nggak boleh ngelawan orang tua. Ada yang mau diomongin, ya kan? Iya, kolaborasi. Dalam hal cinta, pernikahan ke depannya. Terserah deh, ya. Temenin ya Elia ya. Matre sih matre. Maksudnya nggak sama cucu genderuwo juga. Gak apa-apa muka Gundurwo. Yang penting hatinya Hello Kitty. Denger aja lo. Ya kan kenceng ngomongnya.
Ya udah terserah, berdua mau ngobrolin apa aja bebas. Ya. Baca Quran. Gue kepengen dia di hadapan gue, dia baca Quran. Dah. Be, siapa tahu Elia udah bisa baca Al-Quran, Be. Kan kita nggak ada yang tahu kan, ngapain harus dites-tes segala sih, Be? Orang ngelihat dari luarnya dulu, Sultan. Lah penampilannya aja begitu, bajunya ngablak. Gimana bisa ngaji, akhlaknya aja tekor. Astagfirullahaladzim, Sultan. Ya, gue nggak mau tahu. Pokoknya dia kudu harus wajib bisa baca Quran. Al-Quran udah ngingetin kita tuh. Seorang ibu ketika punya anak, itu jadi madrasah buat anak-anaknya. Lah kalau dia nggak bisa ngaji, gimana caranya Sultan bisa ngajarin anak-anaknya? Ya Allah, gue nggak ngimpi deh. Nggak ngimpi punya mantu kayak begitu deh. Azim, Be, kita belum tahu loh, Be. Siapa tahu aja emang Elia menyembunyikan bakat baca Al-Qur'annya, Be. Sabar dulu, nanti tes-tes itu nanti dulu ya, Be ya. Dan kalau masalah pakaian, Be, itu emang Elia kita udah ngasih tahu pekerjaannya selebgram, influencer, konten kreator. Emang pakainya harus up to date, Be. Biar nggak ketinggalan zaman. Enggak ada. Ini bukan masalah zaman ya. Ini masalah akhlak, sekali lagi akhlak. Rasulullah hadir ke dunia itu memperbaiki akhlak, Sultan. Lu kan sekolah jauh-jauh sampai ke Mesir, lu masa masalah gini aja masih gue jelas-jelasin. Pokoknya gue nggak mau tahu. Dia kudu bisa baca Quran. Minggu depan suruh datang ke rumah, hadapan sama gue, baca Quran. Kalau kagak, nggak ada mahar-maharan. Titik. Astagfirullahaladzim, Be. Bos Sultan, Astagfirullahaladzim. maaf bang. Nggak, maksud saya, Bos Sultan ini mumpung masih ada waktu, ikutin kursus aja. Kursus apaan? Kursus ngaji, masa kursus komputer. Astagfirullahaladzim. Ngomong pelan-pelan. Kursus ngaji bang. Kan Sultan ada di sini, kenapa di kuping gue loh begitu? Emang kuping gue curak? Maaf abangku, maaf. Astagfirullahaladzim. Pokoknya udah gue gak mau tahu ya. Kalau dia nggak bisa, nggak ada mahar-maharan. Udah titik, gue mau jalan. Udah. Iya, Be. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, emang ada ya Elsie pinter ngaji? Terus gimana kalau Elia nggak bisa ngaji? Bakal gagal dong nikahin Elia. Aduh ya Allah, Mbah Be, ada-ada aja sih permintaannya. Ah, sepi nih. Ayang Lip Elia. Ih, ngeri. Ujet deh. Kenapa ada suara itu ya? Demit. Astagfirullahaladzim. Bener-bener. Lu ngapain? Nusruk ngapain? Lu ngapain kemarin? Ganggu aja bener. Gue di sini RT, masa gak ada harga diri sama sekali? Lu RT juga punya otak dong. Gue ini lagi pacaran sama calon istri gue, ngapain lu kemari? Capung kober, asal lu tau? Gak tau, bodoh, prat, belum buat. Udah, lu semua diem ya, ini rumah gua. Udah, Bang Zaki, ini kan ada Bang Ocet nih. Ngobrol aja berdua ya, kita ngobrolnya minggu depan. Ayam, kita kan lagi pacaran. Gak tau. Ayam Elia, calon istriku. Ini gara-gara. Calon istri apaan? Ini gara-gara juga. Biang kerok. Gua kenyot. Lu juga biang keroknya. Lu juga emang. Banget sih. Keluar lo semua! Keluar! Ih, kok disiram? Tapi nggak ngapa-ngapa. Itu adalah siram-siraman cinta. Hai lo, ikan mas koki kasih makan. Berisik di rumah orang, gue sambit nih pakai gelas. Aku calon suamimu. Keluar ya. Wah, cepet banget sih Nora. Ya Allah, aku mohon petunjuk darimu. Apakah aku harus memberikan restu untuk pernikahan Indah dan Raja? Sementara aku merasa bahwa rumah tangga mereka kemungkinan gak akan bahagia. Mengingat begitu banyak yang membenci anakku, ya Allah. Indah sama Raja, kita berdua itu sama-sama saling mencintai, Ma. Aduh, Indah, anak mama. Mau kamu secinta apa, Indah? Kalau mamanya nggak suka sama kamu, bisa apa? Indah dan Raja kita sedang berjuang, Ma. Untuk restu Mama, restu Tante Rosalin. Kita berdua sedang memperjuangkan cinta kita. Aku gak mau salah ambil keputusan, ya Allah. Berikan hamba yang gak berdaya ini petunjukmu, ya Allah. Hamba percaya kepadamu, ya Allah. Indah,
Kita boleh miskin, Indah. Kamu boleh enggak. Tapi Mama selalu ajarin kita punya harga diri, Indah. Sekarang Mama minta sama kamu. Minta petunjuk sama Allah. Untuk digerakkan hati kamu. Kalau yang kamu ambil ini adalah salah. Aku merasa banyak salah sama ini. Berhati-hatilah wahai orang tua dalam tindakan dan keputusan terhadap anak. Karena bisa jadi keputusan yang kita kira tepat, ternyata itu salah di hadapan Allah. Teramat banyak manusia yang mengira dirinya baik-baik saja padahal dia sedang terperangkap dalam maksiat. Seperti orang tua yang memaksakan kehendak jodoh kepada anak, atau orang tua yang tidak merestui jodoh pilihan anak, padahal tidak ada pelanggaran syariat di dalamnya, dan yang dia pilih sebenarnya baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, apabila dihalang-halangi menikah, anak bisa berbuat maksiat. Ya Allah, aku ngelakuin ini semua semata-mata untuk kebahagiaan anakku, ya Allah. Tapi apakah aku salah satu orang yang berdosa? Seperti yang Pak Ustadz bilang. Sadaqallahul azim. Udah ngajinya, Indah? Mama mau bicara penting sama kamu. Bicara penting. Mama minta sama kamu untuk undang si si Raja untuk bicara sama Mama. Maaf, Ma. Mama mau bicara apa sama Raja? Oh, jangan bilang Mama mau ultimatum Raja lagi buat putus sama Indah. Kenapa kamu berpikiran sampai seperti itu ya ke Mama? Emangnya Mama nggak boleh ngomong sama Raja? Maaf, bukannya Indah mau seuzon sama Mama. Tapi Indah sama seperti Indah yang kemarin. Indah siap menerima konsekuensi apapun yang terjadi. Dan Indah tetap memperjuangkan restu dan ridho Mama untuk Indah dan Raja. Udah gini Mila. Maaf Indah potong. Tapi Mama harus mendengarkan Indah dulu. Indah belum selesai ngomong. Mama tahu menikah itu adalah penyempurnaan ibadah. Dan Indah ingin menyempurnakan ibadah Indah yang belum baik. Indah yakin Indah bisa menjadi lebih baik lagi kalau Indah menikah dengan Raja. Pokoknya kamu undang dia aja ke sini karena Mama mau bicara sama dia 4 mata. Kamu keberatan kalau Mama ngomong sama dia berdua aja? Oh, enggak. Oke, besok Indah suruh Raja datang ke sini. Pasti dia akan datang ke sini dan bicara sama Mama. Semoga ada kabar baik ya untuk Indah dari hasil omongan Mama dan Raja besok. Insya Allah Indah, semua itu tergantung sama obrolan Mama dan Raja. Sebesar dan sebenci apapun Mama sama Raja, Indah mohon Mama maafin Raja. Mama restui Indah dan Raja. Insya Allah Indah dan Raja akan menjadi lebih baik lagi setelah pernikahan kita. Kita akan terus belajar. Izinin ya Allah. Ya Mama nggak tahu, lihat aja nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Maksud Mama apa? Masalah? Tapi enggak deh, nggak mungkin. Masa iya sih mau berubah pikiran? Terus dia mau ngasih restu buat calon mantu yang madesu itu? Enggak. Gue yakin itu nggak bakal terjadi. Kecuali dunia mau kiamat.
Lu tahu banget mama kayak apa. Mama tuh suka duit. Siap-siap aja Mbak Indah. Pasti dia bakal kecewa. Cinta ini takkan mudah, meski badai datang menerpa. Kau dan aku tak terpisahkan, seperti bintang di malam. Takkan pernah cinta kita takkan sirna. Raja, rasanya semua ini seperti mimpi. Mama aku yang dulunya keras sama hubungan kita, sekarang dia sudah mulai menerima. Allah maha baik, Indah. Walaupun hatinya Tante Herlin sekuat batu, insya Allah dia akan restuin kita. Mungkin ini mujizat kita, Indah. Ini bukan mujizat, Raja. Ini adalah bukti perjuangan kamu selama ini. Kamu memperjuangkan hubungan kita. Kamu sabar meskipun mama aku menyakiti kamu. Ini semua tuh gara-gara kamu, Indah. Terima kasih ya. Aku yang mau berterima kasih sama kamu, Raja. Dengan kekurangan aku yang sekarang, di saat aku tidak bisa melihat, tapi dengan kehadiran kamu menjadi cahaya untuk aku. Aku bakal ngomong ke mama aku untuk mendapatkan restunya dia, Indah. Tapi mama kamu sangat membenci aku, Raja. Aku bakal terus memperjuangkan kamu, Indah. Aku bakal dapat restunya mama. Aku akan ikut kamu untuk memperjuangkan hubungan kita, cinta kita. Forever together. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Subhanallah. Ini gue nggak salah lihat nih. Sultan, ini yang kemarin ngablak. Hah? Sekarang pakai jilbab syar'i. Masya Allah. Elia. Yang Nona, ini Elia. Iya, ini Elia, Pak Haji Babe. Pangling ya? Alhamdulillah, udah hijrah. Ini bukan Neng Elia, Bang. Assalamualaikum, Umi Elia. Ada aja lah. Jangan buang tempo nih. Woi, warga kampung, dengerin suara gue. Ini gue kasih kebahagiaan. Gue mau nerangin sama lo semua. Hari ini calon mantu gue udah pakai jilbab syar'i yang biasanya ngablak. Allahu Akbar. Yes. Bang, jangan pakai teriak-teriak begini, Bang. Norak. Astagfirullahaladzim. Apa lo? Norak, gue lagi seneng. Seneng, Bang, seneng. Enggak, itu tadi keceplosan. Lo bilang malu. Kalau orang telanjang mulut baru malu. Ini kebahagiaan gue. Mami, aku mau ngomong ke Mami soal masa depan kita. Assalamualaikum, Tante Rosalin. Raja, apa-apaan ini? Ngapain kamu bawa makhluk nggak tahu diri ini ke depan muka Mami? Mau ngomong apa kalian soal masa depan? Aku mau Mami tahu Indah tuh sesungguhnya kayak gimana. Perempuan gak bisa melihat,
perempuan gak tahu diri. Mami, please nggak usah ngomong kayak gitu ya, Mami. Tante Rosalin, meskipun saya tidak bisa melihat, tapi saya sangat mencintai Raja. Gak usah ngomong soal cinta kamu. Tahu apa kamu soal cinta? Kamu dan keluarga kamu itu cuma parasit yang kerjanya memanfaatkan orang lain, harta orang lain untuk numpang hidup sama orang lain. Kamu mau bunuh diri? Nikah sama perempuan kayak gini? Bisa apa dia? Istri itu harus sempurna melayani suaminya, bukan nggak bisa melihat. Tante, insya Allah saya akan menjadi istri yang terbaik untuk Raja. Jangan ngomong masalah mencintai sepenuh hati. I never trust your family. Karena Mami sayang sama kamu, Raja. That's why Mami selalu akan memberikan yang terbaik untuk kamu. Mami akan menjodohkan dan mencarikan kamu perempuan yang jauh lebih baik, come on. Buka dong mata hati kamu, sayang. Mami. Kata Mami mau aku bahagia. Kebahagiaan aku itu Indah, Mami. That's all I want. I want to marry Indah, Mami. Aku cuma butuh restunya Mami. Dan kita sekarang datang di sini ingin meminta restu dari Tante. Sampai Mami Rosalin menutup mata, Mami tidak akan pernah memberikan restu sama kamu untuk menikah dengan kamu, sayang. Mami tidak akan merestui kalian berdua menikah. Gak apa-apa Raja, kita coba lagi aja nanti. Ya, yang penting kita tetap sabar ya. Oke. Aku janji, Mami aku pasti bakal restuin kita. Amin. Amin. Ini ibaratnya kehidupan pastel itu luar dan dalam juga jangan ada dusta di antara kita. Isinya sama sesuai dengan permintaannya. Kalau memang mau adakan hijab kabul, ya kalau bisa sih ya ini permintaan saya. Kalau bisa selesai Lebaran Haji pas tanggal 17. Ini mohon maaf ya Nyonya Nona. Ini berkaitan dengan haul atau perkawinan saya dengan emaknya Sultan. Oke. Saya setuju banget. Oh gitu ya? Angkanya cakep. Oh iya. Sultan juga setuju, Be. Oh gitu ya. Aku juga setuju-setuju aja kok. Jangan buang tempo. Gas habis. Selama maharnya ada, aku mau nikah besok juga nggak apa-apa. Waduh, repot nih ngurus tenda nih. Iya, tapi ini kan persoalannya bukan seperak, 2 perak, 1000, 2000 ya. Elia, ini kan persoalan uangnya kan besar, jadi mesti dipersiapkan, dihitung-hitung ya. Pak Haji Babe, maafin anak saya ya Elia. Dia kalau ngomong itu emang suka ceplas-ceplos. Apa yang ada di otaknya ya diomongin aja gitu. Apa adanya anaknya. Tante nggak apa-apa itu mah. Nggak apa-apa, wajar malah itu. Ya kan Neng Elia pengen nikah. Iya. Ya wajar kalau dia pengen nanyain maharnya, ya kan? Iya wajar dong. Iya kan Tante? Apa jangan-jangan calon mertuanya nih yang belum siap menuhin maharnya. Apa yang dia omongin ini sebenarnya salah. Astagfirullahaladzim. Gak bisa apa ya? Mulut lo jaga. Lo bikin malu gue. Mama keceplosan, Bang. Jangan kamu dong! Babe. Kalau gitu Nak Sultan, Tante boleh pinjam kamar mandinya nggak sebentar? Oh iya Tante, silakan. Udah kan? Eli, kamu mau kemana? Gue udah bilang kan sama lo. Gue mau nikah sama lo, cuma karena duit doang. Gue nggak butuh cowok tampan, gue butuh cowok mapan.
Gue nggak butuh yang good looking, gue butuh yang good reckoning. Jadi kalau misalkan babi lo nggak bisa cepat kasih keputusan mahar, mendingan lo batalin aja lamarannya. Karena gue bukan cewek yang bisa dibeli pakai harapan. Gue pakai kenyataan. Elia, kamu nggak mau nikah sama saya? Saya cinta sama kamu. Elia. Nak Sultan, yang sabar ya kamu ya. Tante. Yang keras itu bukan hatinya, tapi egonya. Tante yakin kok, kamu pasti bisa ngeluluhin egonya dan hatinya. Saya nggak bakal nyerah kok Tante. Kalau Elia emang keras, saya yang bakal jadi air. Yang terus mengalir, ngikutin alur, tapi mengikis kerasnya batu. Ya udah, Tante permisi ya. Ya Tante. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi kamu mau nikah, Raja? Congrats ya. Gak salah. Nikahnya sama perempuan gak bisa lihat ini. Sandra, please just tolong jaga mulut kamu ya. Aku cuman worry sama mata keluarga aku. Mata itu berharga loh, Raja. Sandra, udah, jangan gitu ya. Please, aku cuma minta restu kalian. Oh ya, kalau Mami gimana? Mau datang deh? Of course, Mami Rosalin gak setuju. Gini loh, Raja. Kamu tuh udah ikut-ikutan gak bisa lihat ya, kayak Indah ya? Hah? Jelas-jelas mamanya matre. Indahnya ya begini. Adiknya juga si Elia, ya semua orang juga udah tahu lah ya reputasinya gimana. Iya juga sih. Ya, sorry ya Mas Raja ya. Sandra ada benernya juga. Ya, kita emang hidup harus realistis nggak sih? Come on, Raja. Keluarga mereka itu nggak baik. Mereka tuh cuma mau numpang hidup di kita. Sandra, aku dan keluarga aku nggak numpang hidup di keluarga Nata Negara. Lo kira kita bodoh? Kamu denger aku ya. Bayangin nih, kalau kita datang ke pernikahan kamu, terus jadi trending topik di sosial media. Keluarga sosialita turun derajat. Demi apa? Demi perempuan gak bisa lihat. Come on, Raja. Kamu tuh gak mikirin ya reputasi keluarga Nata Negara tuh bakal kayak gimana? Kamu tuh kenapa sih? Gangguan mental? Mau aku teleponin psikolog? Hah? Jadi sekarang kamu anggap aku gila? Lebih tepatnya tersesat. Sandra, Dendi, aku mohon, please, aku cuma minta restu kalian, itu aja. Please, Dendi, sebagai adik gua, tolong datang ke pernikahan gua sama Indah. Please, that's all I ask from you. Urusan kantor gue tuh banyak banget. You know I'm busy. Jadi, ya sorry gue nggak bisa datang. Raja, mungkin sekarang kamu bisa kesel sama aku. Aku udah ingetin kamu sekarang. One day kamu bakal berterima kasih sama aku. Karena aku udah nyelamatin kamu dari kehancuran. Ternyata keluarga aku gini juga ya. Mereka tuh sama sekali gak mau ngeliat aku bahagia. Gak apa-apa. Kita coba lagi nanti, oke? Semangat, Raja. Elia, hai. Ayo naik. Ngapain? Saya jemput kamu, ayo kita pulang. Iya, gue tau lo ngejemput gue ngapain, lo ngejemput gue malam-malam kayak gini pertanyaannya. Gue gak mau dijemput sama lo. Elia, saya tuh udah perjanjian sama mama kamu bahwa saya yang akan antar jemput kamu buat pulang ke rumah. Saya nggak mau kamu kenapa-napa. Apalagi kita sebentar lagi mau menikah, Elia. Sekarang kita tinggal nunggu keputusan Babe loh untuk menyetujui pernikahan kita. Ya makanya jangan Om Do. Mana semua mahar yang gue minta? Gak ada kan? Jadi sebelum maharnya ada, jangan berharap gue mau diantar jemput sama lo, oke? Elia,
Mahar yang kamu minta itu nggak sedikit. Kalau misalnya emang cinta sama gue, tinggal siapin duitnya aja, simple kan? Ya, saya minta maaf sama kamu. Saya niat kok buat nikahin kamu. Maaf kalau kata-kata saya ada menyakiti atau menyinggung perasaan kamu. Saya janji sama kamu. Permintaan kamu tentang mahar-mahar kamu pasti akan saya wujudin. Oke? Yang penting sekarang kita pulang, saya anterin kamu ke rumah dengan selamat. Ya? Denger ya, lo tau kan alasan gue mau nikah sama lo cuma karena uang lo doang. Jadi kalau misalkan gak ada, ya ngapain gue deket-deket sama lo? Ya udah, it's okay. Nggak apa-apa. Yang penting saya mau mastiin kamu pulang ke rumah dengan selamat. Saya anterin kamu dulu ya. Gue udah deal sama mami mertua, mami Herlin. Aduh, perak lagu lo. Belagu banget lo. Gue buktiin sama lo, gue buktiin. Bang. Wih, tuh, gue kata juga apa? Ditikung kan, tuh sama burung betet. Apaan di sini sih? nih. Ngapain narik-narik Nora? Diam kamu, Elia. Pulgoso. Berani-beraninya lo ya goncengin calon istri gua. Dia bukan Bulgoso, tapi Abu Gosok. Kakek. Jangan berisik. Ini urusan anak muda. Hidung gua lo pakai lo tunjang lagi. Denger ya Sultan. Gua udah deal sama ibunya Elia. Mami mertua Herlin. Gua akan siapin 500 kontrakan. Cakep! Ini baru gue demen nih. Beneran, Elia? Iya. Makanya buruan kamu push babe kamu buat ngasih mahar. Kalau enggak ya ngapain aku berharap sama sesuatu yang gak jelas. Tuh, dengarkan anak muda tidak punya masa depan. Saya dan Elia akan segera menikah. Dia adalah calon istri saya. Ayo Elia, kita cakep. Bang, sorry. Bang. Bawa. Maaf ya bang, abang emang abang-abangan saya di kampung ini. Tapi kalau masalah perempuan, saya nggak bisa tinggal diam bang. Burung betet! Kakek tua. Dia begini, sangat tua loh. Saya sudah bilang, ini urusan anak muda, kakek tua. Diam. Banget sih. Naik kapal dagang tape uli. Cakep! Lu jual gue. Maju. Ajar! Babak! Iya! Aduh! Kapokan lu, kapokan. Demong, jangan bisa izin. Jangan segan. Sampai misain lu, kena gua. Ajar! Waduh! Kapokan lu. Tukang tahu gejrot. Kena gua. Tonjok dia. Cakep itu. Cakep matur soek. Oke, kalau gitu, hajar. Di sudut kuning. Ali tahir. Kita tonjok lagi. Bobok lagi. Hajar lagi. Bobok. Wah, syukurin. Buat terasa. Kepala gue kelingan Cita. Emang kenapa? Ada burung-burung terbang di atas. Terus? Lah ini ada telurnya nih. Ini telur. Iya. Ini telur baya. Kita begitu atas, gua gigit lo. Sembarang. Lu masih ingat? Ini berapa nih? 10. 10? 10. 1, 0. Berarti lu masih waras. Iya, udah. Lanjutin lagi. Lanjut. Jangan. Lanjut. Gas lagi. Gak ada ampun buat lu. Hajar si burung betet. Aduh! Gue doain lagi. Gak usah. Udah, nyerah gue. Cukup. Gak usah doain. Gak doain lagi. Gak usah. Aduh. Lo ngapa jadi babak belur begini, sobat? Cid. Ampun, Cid. Tukang cilok pasar Minggu. Awas lo ya. Beraninya mah bocah lo. Nih kesianin nasib temen gue jadi begini nih. Ella! Lu gak lihat ini dia? Bukan salah saya dong. Oke, kalau begitu. Dan pemenangnya adalah, udah pasti pemenangnya adalah, tenang aja lo, tenang. Pemenangnya adalah Sultan! Kagak bisa diterima. Kena kan lo? Syukurin lo. Sini lo bang. Udah pulang. Ayo kita pulang. Pulang. Takut. Pulang. Awas lo Sultan ya. Itu namanya ser labu, enak di kuah. Gak enak di lu, gak enak di gua. Oke, kalau saya kasih restu untuk kamu menikahi anak saya Indah, apa jaminannya buat anak saya?
secara your ekonomi itu udah nggak ada. Ya, saya jamin hidup Indah bakal bahagia Tante. Ya, terutama aku dan Indah bakal selalu didampingin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu memang harus kamu lakukan. Tapi jangan lupa kamu harus selalu berikhtiar, ya kan? Ya Tante. Tapi saya janji ke Tante, kalau Tante berikan saya waktu hanya 1 tahun, Tante bisa lihat kalau saya itu bisa jadi sukses juga Tante. Dan saya janji, saya bakal bahagiain Indah. Ingat, kalau dalam 1 tahun tidak tercapai semuanya, bagaimana? Kalau emang itu gak tercapai, berarti saya ikhlas Tante. Saya ikhlas dengan semua hukumannya Tante. Oke. Duduk. Sekarang saya tulis, ya? Ya. Selain itu ada syarat apa lagi Tante? Anything else? Oh, ada dong. Harus ada syarat-syarat yang lain. Karena di sini saya melepaskan anak saya dan menikahkan anak saya ke kamu yang kamu masa depannya saya belum pasti. Di sini saya gambling ya. Mbak, gue yakin deh lo bakal dibantai sama keluarga yang gila itu. Udah deh El, jangan berprasangka buruk dulu. Tante, soal mami saya, mungkin Tante salah paham ya. Salah pahamnya di mana? Udah jelas mami kamu itu nggak suka sama Indah. Semua juga tahu kok. Ya, Tante. Tapi insya Allah, kalau emang saya udah menikah sama Indah, saya bakal bikin mami saya nerima Indah sebagai calon menantu dia sendiri. Dan saya bakal bikin mami aku nyaman dengan Indah juga Tante. Dan dia nggak bakal pernah disakitin. Aku janji. Saya pegang janji kamu ya. Sampai saya tahu mami kamu menyakiti anak saya sehelai rambut pun, kamu berhadapan sama siapa? Insya Allah saya janji Tante, itu nggak bakal pernah terjadi. Karena Indah bakal selalu ada di lindungan aku Tante. Oke kalau gitu, kamu tulis janji kamu. Maksud Tante? Di sebuah perkawinan, itu ada komitmen, ada integritas, dan tanggung jawab. Dan semua itu ada value-nya di kesepakatan kita hari ini. Kesepakatan ini berlaku mulai detik ini. Kalau sampai kamu melanggar, tidak kamu tepati, kamu harus bersedia bercerai sama anak saya Indah. Kamu tanda tangan sebelah sini. Ini siapa bang? Itu Bang Bermerang. Matiin. Klakson dari belakang kirain siapa? Nggak taunya Pak Haji Babe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamur merang janda impian. Waalaikumsalam. Itu kok ada belakangnya jamur merang. Impian Tante. Iya, janda impian. Bisa aja nih Pak Haji Babe nih malam-malam. Ya udah kalau gitu Pak Haji Babe, saya permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dulu. Ini anuan apa? Anu itunya.
kapan nih kira-kira mau masakin Sultan lagi? Emang doyan ya? Masakannya Herlin cocok ya? Udah bukan cocok lagi. Gampang, nanti saya masakin buat Pak Haji Babe. Bisa masak apa aja ya? Emang saya jago. Wow. Kalau pinter masak kenapa nggak buka restoran aja Nona Nyonya? Pengen sih sebenarnya ngembangin bakat. Oh iya. Cuma ada modalnya. Kalau modal kan persoalan kecil. Emang modalnya berapa kalau buka restoran? Emangnya Pak Haji Babe mau ngemodalin? Nah kan, senjata makan tuan tuh. Udah kasih aja deh bang, hitung-hitung investasi. Wah kesempatan nih. Jangan-jangan calon besan mau jadi sponsor nih. Kalau aku punya restoran kan lumayan. Bisa buat tambahan. Emang kalau dimodalin terus buka restoran ada untungnya? Insya Allah ada dong Pak Haji Babe. Oh gitu ya? Selain kita usaha, kita harus berikhtiar, ya kan? Untungnya bang, abang bisa ketemu jamur merang tiap hari. Ngilu. Ya udah, kita ngomongnya jangan kepanjangan, jangan ngelantur. Lebih baik kita ngomongin soal anak-anak kita dulu. Gimana ini Elia sama Sultan? Ya setuju saja, cuman kan harus ada syaratnya. Emang syaratnya apa Pak Haji Babe? Calon mantu saya nih harus pinter masak, pinter ngaji ya. Syaratnya berat banget nih buat Elia. Nyonya kenapa kok kayaknya ada yang dipikirin? Lagi mikirin mau masak apa buat Pak Haji Babe ntar. Wow, well. Ya udah kalau gitu Pak Haji Babe, Iya. saya permisi dulu. iya. Nanti saya bilangin ke Elia. Iya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Modalnya kira-kira berapa Nyonya Nona? 1 M Pak Haji Babe. Bang. Dandan nih. Mau pergi ya? Iya. Pergi dulu ya. Enggak. Enggak ada yang ngizinin kamu pergi. Nih, udah bawa buku ngaji sama mukena. Waktunya ngaji. Ini kenapa nih? Kesurupan ya? Tiba-tiba bawa mukena suruh ngaji, tumbenan banget. Enggak, aku mau pergi, aku udah urusan. Kamu kurang ajar sama mama ya? Mama nyuruh anaknya ngaji dibilang kesurupan. Ini mama lagi ngedidik kamu supaya bener Elia, dibilang kesurupan. Nggak ada. Ngaji pokoknya. Ya aku nggak mau ngaji, aku ada urusan di luar. Nggak bisa, nggak ada keluar-keluar. Pokoknya lebih penting ngaji daripada keluar. Kasih Mak. Astagfirullahaladzim, Mak. El, ada apa sih kok teriak-teriak? Ada apa? Nih, disuruh ngaji aja ribet. Karena nggak bisa ngaji. Mau ngapain sih kesini? Ini pasti lo mau ketawain gue ya, karena gue nggak bisa ngaji ya kan? Bahkan apa mama suruh Elia ngaji? Tiba-tiba. Sebenarnya mama tuh ketemu sama Pak Haji Medit. Dia mau kasih maharnya, asal ada syaratnya. Syaratnya kalau kamu itu harus bisa ngaji. Baru dia mau ngasih maharnya. Tapi kan aku nggak bisa ngaji, Mah. Ya aku nggak bisa, berarti aku nggak akan dapat mahar dong. Makanya dari dulu kan mama suruh kamu ngaji, kamu ngeles-ngeles mulu. Sekarang aja bingung. Udah makanya belajar ngaji nih, pakai mukenanya cepetan. Ayo. Bisa, Mah. Bisa. Aku nggak bisa. Bisa, ntar Indah ajarin. Kalau gue pikir-pikir nih, gue kayaknya harus putar haluan nih. Maksudnya putra haluan apaan, Cid? Asal tahu aja. Gak tahu. Bodoh. Rat. Seandainya gue nggak bisa mendapatkan Indah, gue kan bisa mendapatkan si Ella. What? Kenapa lu? Oper domseh. Oper diobrak. Siluman kecoa. Siluman kadal. Kenapa lu? Dengerin ya. Jangan pernah lu berpikiran seperti itu ya, Cid. Zaki. Asal tahu aja. Gak tahu. Bodoh. Rat. Prepet. Bro, lu dengerin baik-baik ya. Sebelum janur kuning melengkung, Elia itu belum punya siapa-siapa. Gue masih sah dapetin. Gigi lo melengkung. Dengerin ya. Kita udah bagi wilayah. Elia itu wilayah gua, Indah wilayah lo. Elia calon istri gua. Tapi gue di sini RT-nya punya kampung. Hidup gue lebih mapan dari lu, tau kagak? Oper budget. Gue punya gaji, punya BPJS. Lu apa? Pengangguran. Lo itu RT hianat, Cid. Apa? Pengkhianat tuh. Persahabatan kita lo rusak sih. Ini namanya pengkhianat
cinta. Oke, kalau begitu mengajakin gulat sama gua. Berani lu. Lu berani. Maju. Ayo, maju. Gua gigit, maju. Gua gigit. Jangan main gigitan lagi. Mama tahu kan dari dulu aku nggak bisa baca kayak gini-gini. Indah tuh yang ngajarin kamu. Indah kan lebih paham. Dari alif dulu, alif. Alif, ba. Di mana-mana bismillah dulu Elia. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Alif, ba, ta. Nggak bisa, aku nggak ngerti. Elia, kamu jangan putus asa dulu. Di mana ada kemauan, pasti ada jalan. Seharusnya kamu bersyukur. Bersyukur apa sih? Ya bersyukur dengan adanya tuntutan dari Babe Medit, kamu harus belajar Al-Quran, terus nanti kamu dapat mahar, anggap aja kamu lagi menyelam sambil minum air. Sumpah ribet banget, sumpah. Banyak banget sih syaratnya, aku pusing deh. Nggak ribet, kamu aja yang bikin ribet. Udah cepetan baca lagi. Itu mau diapain deh? Udah bisa. Ini si Babe belum jadi mertua aja udah banyak banget mintanya. Aku udah bisa ngaji, harus bisa masak, besok-besok harus bisa apa lagi. Jadi ART aku. Sumpah, mending aku gak usah nikah aja sekarang ya. Apa kamu bilang? Hah? Jangan kepedean kamu. Ada laki-laki yang sebaiknya Sultan mau deketin kamu sekarang? Nggak ada kan? Cuman dia. Oh, aku punya ide. Kenapa nggak Mbak Indah aja yang nikah sama Sultan? Dia kan tipenya Babe banget, bisa ngaji, bisa masak, bisa semuanya. Kenapa nggak dia aja yang nikah? Terus aku bisa nikah sama Raja, kita tukeran. Apa maksud kamu ngomong gitu? Nah iya, tukeran maksudnya. Jadi Mbak Indah sama Sultan, aku sama Raja. Cocok dong pas, kita tukeran. Jangan ngomong aneh-aneh ya kamu. Apa? Tukeran pasangan. Tuker pasangan maksud kamu? Kamu nih. Astagfirullahaladzim. Mbak, kok dia pingsan, Mbak? Itu kamu deketin mulut kamu ke hidung mama. Hidung kamu ke mulut mama. Aduh, nggak ngerti. Udah, aku cari bantuan. Itu cari bantuan. Astagfirullahaladzim, Ma. Ini kerjaannya kagak kelar, lari. Berantem mulu. Ayang Beb Elia. Tolongin dong, please. Ada apaan Tolongin. sih? Di rumah, Mama. Iya, di Mama rumah. pingsan. Oh. Pingsan. 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 Dari tadi pingsan, please, tolongin, please. Mama mertua pingsan. Iya. Cit, ayo kita tolongin. Yaudah kalau begitu. Berangkat. Ayo. Mama. Sini, Bang. Mana? Ini. Indah. Tolongin. Ya ampun. Ini Mama kenapa? Tolongin mama. Mama udah pingsan udah 30 menit. Aduh. Yaudah, dudukin dulu. Maaf ya, Mami. Bangunin. Cit, ya, bangun. Nah, dudukin. Aduh, gimana Cit? Jangan-jangan malam mertua, goodbye, alias innalillahi. Jangan ngomong seperti itu. Lu kalau ngomong yang ngejeblak aja lu ya. Lah bisa aja Cit, dia kan tukang marah-marah. Siapa tuh karma ini. Aduh. Tapi kagak ngapa-ngapa. Pingsan. Neng Indah tenang aja. Pak RT Ocit ini berpengalaman di bidang medis. Jangan Elia. Ini si Ocit kemarin dia nyembuhin bisul ayam tetangga. Ayamnya malah hamil sama dia. Aduh, Bang, bisa nggak stop bercanda? Ini Mama lagi serius. Kalau misalnya Mama sampai kenapa-napa kayak gimana? Menurut dari ilmu kedokteran, ini ada satu-satunya jalan. Ini kita kudu bikin napas buatan. Enggak boleh pakai cara itu nggak sopan namanya. Ayang Beb Elia, nggak ada salahnya coba nih solusi dari dokter Congor Ocit. Cakep tuh. Gimana? Deal? Ini bisa ditolong nggak mama saya? Aduh, udah deh. Yang penting Mama bangun dulu. Laksanakan. Cakep. Mohon maaf ini, boleh izin? Lu kan habis makan anak curut, Cit. Bukan anak curut, tunggeng. Enak tuh. Tunggeng enak. Mama Barlin, mohon maaf. Aduh. Berhasil, Cit. Tuh, gua kata juga apa kan? Mama. Berhasil. Mama, Tuh, gua kata juga apa kan?
Kok mimpinya kayak di Bantar Gebang bau banget? Emang iya. Ngeri. Ucet deh. Sadar? Mama baru ingat. Ternyata Mama pingsan gara-gara kamu. Kamu ngomong tukar pasangan kan, Elia? What? Maksudnya apa ini? Ajar kamu. Sini kamu. Maksud apa ini? Gimana? Belum selesai urusan kamu sama Mama. Sini. Sini. Hah? Sini. Sini, Elia. Kamu. Lu lama banget sih. Elia, kamu kasar banget sama Mbak. Tongkat Mbak mana? Cari aja sendiri. Tadi kita nyampe kok. Kamu begitu sih. Lagi. Waduh. Hah? Kakak ipar. Ya, ini. Maaf ya. Terima kasih Bang Zaki. Iya, hati-hati kakak ipar. Kamu tuh ya, Mbak cuma minta tolong cariin tongkat. Kasar banget, gak mau bantuin Mbaknya sendiri. Soalnya orang keburu-buru mau gimana? Kakak ipar mau kemana? Biar Bang Jaki anterin ya. Bang Zaki, saya mau ke TPA, mau ngajar. Ya yang Beb Elia, izinkan calon suamimu nganterin kakak ipar ya. Mimpi lo jadi suami gue nggak usah jadi pahlawan kesiangan. Bukan pahlawan kesiangan, pahlawan kepagian. Justru ini datangnya kecepetan. Oh iya, yang Beb Elia mau kemana? Ayo naik yuk, pangku sini pangku. Bukan urusan lo. Kan gue juga ogah naik motor lo butut. Sana, mau cabut. Ayang Beb Elia. Ya, emang nih calon istri jinak-jinak merpati. Ya udah kalau gitu biar Jaki Demong anterin kakak ipar aja. Beneran gak ngerepotin Bang Zaki? Santai aja kakak ipar, sama adek ipar masih canggung banget. Ya udah minta tolong ya Bang Zaki ya. Iya, silakan Kak, hati-hati Kak. Iya. Pelan-pelan ya. Bang RT Ocit mau nanya sama you. Bapak kamu dulunya tukang tahu gejrot ya? Kok tahu? Karena kau telah menggejrotkan hati aku. Alah, ampun dah mah. Tak tahu kenapa. Jadi hati abang begitu ketemu dengan you. Jadi dag digduk ser. Aduh, cuman gara-gara nanya alamat. Tapi nggak ngapa-ngapa. Nggak ngapa-ngapa, Neng. Itu adalah alamat-alamat cinta. Kata jangan nganga. Tahu apa kagak nih? Tahu apa kagak? Oh. Neng cantik, yang gulitik, yang wajahnya kayak itik. Bang Ocit tahu. Tahu bener. Ya udah kalau tahu rumahnya Indah di sebelah mana kasih tahu aja. Ya udah kalau begitu Bang Ocit antarkan. Yuk. Antar kemana? Ke rumah Indah? Ya iya. Masa ke rumah tukang toprak? Astaga. Udah jangan nemplok. Iya, udah ngapa-ngapa. Nemplok aja. Astagfirullahaladzim. Biang resek lo. Anak muak sini lo. Lu mau biang resek lo. Biang resek lo ya. Iya, kok ditinggalin sendirian? Dah. Bentar dulu ya. Sini lo. Mana orangnya? Mana orangnya? Ucet deh. Kayak suara nada. Nggak mungkin aku halu kan. Mungkin aku kangen sama dia. Udah lama gak ketemu. Nada kemana sih? Indah. Saya mohon maaf yang segede-gedenya Pak Ustadz. Mohon maaf segede-gede segini. Tuh. Indah, kamu lihat nah, tamu-tamu udah pada gelisah. Ini udah jam berapa dia nggak datang juga loh. Dari awal mau menikah aja dia udah nggak komit sama waktu. Gimana nanti dia mau menikah sama kamu? Kalau emang dia cinta sama kamu, dia nggak akan ngegampangin kayak gini.